Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas untuk part 8 ini ya. Oke, kita mulai aja. Bagi kalian yang belum nonton part 1 sampai part 7, kalian bisa cek link pada deskripsi ya. Oke, kita mulai. Jadi ada soal seperti ini. Perhatikan lingkaran O di samping diketahui bahwa besar sudut MBOD itu adalah 110 ya. Oke, kita cek di sini. Maka besar sudut MBCD adalah menjadi besar sudut ya kalau M ini. Nah, sekarang kita lihat sini. BOD berarti B ya. OD berarti K di sini ya. Ini 110 gitu ya. Nah, sekarang besar sudut BCD. Oke, BCD berarti di depannya gitu ya. BCD itu berapa gitu ya. Nah, sekarang kita harus tahu terlebih dahulu konsep dari sudut khususnya yang ada dalam lingkaran gitu ya. Nah, ini sebenarnya kuadrat gini ya. Ini derajat gitu kan, bukan nol ya tapi derajat. Nah, sekarang kita lihat sini. Yang namanya besar sudut pusat itu 2 kali ya. Besar sudut pusat nih. Besar sudut pusat itu 2 kali dari besarnya sudut keliling gitu ya. Besar sudut keliling. Sudut keliling jika keduanya menghadap busur yang sama. Jika keduanya menghadap busur yang sama. Jika keduanya menghadap busur yang sama. Oke. Kebetulan kalau kita lihat ini kan berhadapan ya. Maka kita lihat di sini kita akan mencari sudut BAD terlebih dahulu nih. Karena dia nanti yang akan berhadapan gitu ya. Maka M atau besar sudut dari BAD itu sama dengan 1/2 dikali dengan besar sudut BOD gitu ya. Nah, karena BOD-nya tadi itu adalah 110, maka 1/2 dikali 110 yaitu 55 derajat. Nah, dalam segi 4 khususnya tali busur, sudut yang saling berhadapan ya. Sudut yang saling berhadapan itu besarnya adalah MBCAD itu sama dengan 180 derajat. Kenapa sih 180 derajat? Kita lihat nih. BCAD. Nih, BCAD itu menjadi akan segitiga ya. Kenapa dia jadi 180 derajat? Dikurang dengan 55 jadi 125 derajat. Nah, jawabannya B ya. Ingat ya, ini bukan 0 tetapi kalian ganti derajat gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke soal berikutnya yaitu 23 gitu ya. Nah, ini lebih kompleks lagi. Perhatikan gambar di bawah ini. Bila diketahui sudut APB ya, berarti APB. Oke, di sini berarti jika di sini ditambah dengan sudut AQB. Oke, AQ sama B. Di sini berarti ya. Dan ditambah sudut ARB. AR di sini ya, B. Oke, maka di sini nih. Kita ambil yang tengah-tengahnya aja, sudut P, sudut Q, sudut R kalau kalian bingung gitu ya. Nah, sekarang besar sudut AOB itu berapa? Berarti di sini ya. Besar sudutnya sini. Kita tulis dulu lebih dahulu. Besar sudutnya kan kita udah tahu ya nih. Ini udah diketahui ya. Yang ditanyakan sudut AOB. Maka besar sudut APB itu nantinya akan sama dengan besar sudut AQB sama dengan besar sudut ARB. Tapi karena dia belum diketahui, makanya kenapa kita tulis X. Walaupun kalau dijumlahkan dia akan menghasilkan 144, tapi kalau dia berdiri sendiri dia masih belum tahu berapa besar sudut derajatnya, seperti itu. Maka karena dia ada 3 ya, maka kan di sini kita ganti ya. Besar sudut APB ditambah sudut AQB ditambah dengan sudut ARB. ARB gitu ya. Ini B ya. Sama dengan 144 derajat. Karena APB-nya X gitu, AQB-nya X juga, terus ARB-nya juga X ditambah sama dengan 144 derajat gitu ya. X tambah X tambah X itu jadi 3X sama dengan 144 derajat. Nah, karena kita mau meninggalkan untuk mencari sudutnya masing-masing, maka kita tinggalkan X-nya aja dan kita pindah ruaskan si 3-nya. Maka 144 dibagi dengan 3
Jadi X-nya sama dengan 48 derajat. Oke. Ini sama dengan kayak yang nomor 22 yang mengenai besar sudut pusat ya. Jadi besar sudut pusat adalah 2 kali besar sudut keliling jika keduanya menghadap busur yang sama gitu ya. Nah, maka di sini kita bisa buat ya M AOB karena kan besar sudut pusat ya. Sudut pusatnya kan AOB gitu ya. Maka di sini kita bisa buat besar sudut AOB itu sama dengan 2 kali dengan sudut dari X-nya gitu, atau sudut dari si akibinya ya kan, akibinya gitu. Nah, seperti ini ya, jadi lebih detailnya. Karena kan si akibinya juga dia adalah 2 kali besar sudut keliling gitu ya. 2 kali besar sudut keliling jika keduanya menghadap busur yang sama. Ini busur yang samanya berhadapan ya kan. Oke. Maka sama dengan 2 dikali dengan 40 derajat sama dengan 96. Jawabannya adalah yang B ya. Oke. Sekarang soal berikutnya. Suatu ban mobil berdiameter 60 cm atau kalau kita buat meter jadi 0,6 meter. Ban tersebut bergaransi hingga menempuh 1000 km. Wah, garansinya 10.000 km. Sampai dengan titik-titik putaran ban tersebut hingga masa garansinya habis. Oke. Ditanya adalah masa garansi, tapi putaran itu berapa gitu ya. Nah, rumusnya adalah panjang lintasan ya, panjang lintasan sama dengan keliling gitu ya. Keliling ditambah dengan banyaknya putaran. Keliling ditambah dengan banyak putaran. Nah, segitu ya. Sekarang kalau kita lihat di sini 10.000 km kita rubah terlebih dahulu ya. 10.000 km itu sama dengan 10 juta meter gitu ya. 10 juta meter. Ya kan? Karena 1 kilo itu 1000 meter. Kalau dia 10.000 ya 10 juta gitu ya. Nah, selanjutnya misal ya, kita akan misalkan banyak putarannya itu adalah X gitu. Banyak putaran adalah si X. Karena kita masih belum tahu, makanya kenapa kita menggunakan variabel X. Nah, tadi 10.000 kita kembali lagi ke rumus ya. 10.000 lagi 10 juta ya, maksudnya 10 juta. 10 juta. Nah, seperti ini deh, biar lebih bagus. 10 juta sama dengan keliling. Nah, kelilingnya karena kita nggak tahu ya, atau banyak putarannya nggak tahu, nantinya akan kita misalkan menjadi X gitu. Nah, keliling dari lingkaran itu adalah 3, atau enggak kita ini dulu ya, V dikali dengan D ditambah dengan banyaknya putaran. Banyaknya putaran tadi kita misalkan menjadi X ya, seperti ini. Nah, jadi 10 juta sama dengan diameternya berapa? Diameternya tadi kalau di soal informasinya adalah 60 cm gitu ya. Nah, kalau kita rubah karena semuanya meter dari 10 juta ini ya, maka kita harus rubah menjadi meter. Berarti V-nya itu kita akan menggunakan 3,14 karena diameternya bukan kecepatan 7 gitu ya. D-nya itu atau diameternya 0,6 ditambah dengan X. Nah, selanjutnya 10 juta sama dengan 1884 sama dengan X gitu ya. Ini koma ya. 1,884. Oke. Jadi X sama dengan 5.307.855,6 atau kalau mau di desimalkan menjadi 5 juta aja gitu ya, 5 juta putaran. Bukan didesimalin, dibulatkan gitu ya. Jadi jawabannya D. Oke. Mungkin cukup sekian pembahasan untuk part 8 ini. Apabila ada kesalahan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.